Selamat pagi rekan-rekan, saat ini saya berada di Danau Toba. Kita lihat itu danaunya yang sangat cantik dan di seberang sana itu adalah Pulau Samosir. Jadi kalau rekan-rekan pernah mendengar sebuah kisah tentang Danau Toba, seorang laki-laki yang namanya Toba itu sedang memancing di sebuah sungai. Satu ketika kailnya mengenai seekor ikan dan dia tarik, ternyata seekor ikan emas. Tidak lama kemudian ikan emas itu berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Terjadilah dialog. Maka perempuan itu mengatakan siap menjadi istri Toba dengan satu syarat, asal Toba tidak menceritakan asal usulnya. Kemudian mereka memiliki seorang anak yang namanya Samosir. Satu ketika ibunya meminta Samosir menghantar makanan kepada ayahnya yang sedang ada di ladang. Namun Samosir tidak memperhatikan, malah dia bermain. Dampaknya makannya itu tidak sampai kepada ayahnya yang sedang di ladang. Karena Toba sangat lapar, maka dia sangat marah ketika makanannya tidak segera sampai. Dan dia mengatakan, dasar anak ikan. Apa yang terjadi? Pada saat itu langsung terjadi hujan yang sangat deras. Dan hujan terus hujan, akhirnya terjadi banjir. Maka ibu Samosir mengatakan kepada Samosir untuk naik ke sebuah bukit. Dan naik terus supaya kamu selamat dari banjir itu. Dari kesedihan yang terjadi dalam ibunya, maka si ibunya itu akhirnya berubah kembali menjadi seekor ikan. Apa yang bisa kita petik dari cerita itu kalau dikaitkan dengan coaching? Di dalam coaching ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dijalani oleh seorang coach. Kesepakatan yang pertama bahwa coach harus menjaga rahasia coaching. Yang kedua yaitu sebuah kesepakatan di mana dalam satu percakapan tidak diverbatim, tidak dicatat. Yang ketiga adalah kesepakatan tentang waktu. Kesepakatan yang keempat bahwa seorang coach tidak boleh bertanya tentang masa lalu. Karena di dalam proses coaching fokusnya adalah masa kini dan diajak coaching ke masa depan. Keempat itu harus menjadi fokus bagi seorang coach dan menjadi satu komitmen di dalam proses coaching sampai selesai. Apa yang terjadi ketika seorang coach tidak memenuhi kesepakatan itu? Kalau seorang coach tidak memenuhi kesepakatan itu, itulah yang disebut ketersesatan pikiran si coach. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu coach tidak trust lagi. Dampaknya coach tidak menemukan kesadaran-kesadaran baru dan coach tidak menemukan solusi-solusi yang diharapkan. Lantas selain itu apa yang bisa kita pelajari? Ketika Toba marah dan mengatakan dasar anak ikan, itu adalah sebuah sikap seorang coach yang harus belajar dari Toba. Sebuah pelajaran di mana seorang coach harus memiliki self control, di mana dia harus menjaga percakapan itu tetap sejajar, percakapan itu memiliki keselarasan antara coach dan coachee dan saling menghargai. Yang berikutnya adalah ketika si ibu Samosir mengatakan, "Nak, naiklah ke daratan yang lebih tinggi, ke bukit, naik terus supaya kamu tidak banjir." Adalah seperti sebuah saran seorang ibu kepada anak. Bagaimana di dalam coaching? Memang di dalam coaching tidak boleh kita memberikan nasihat. Tapi ada satu sisi, yaitu seorang coach bisa memberikan yang namanya umpan balik. Umpan balik bisa dimasukkan di dalam proses coaching kalau Anda sebagai coach yang sudah mampu belajar tentang transformational coaching. Jadi selain umpan balik itu diberikan pada saat coaching, bagi rekan-rekan yang belum mampu menjadi seorang transformational coach, maka umpan balik itu diberikan setelah coaching selesai. Tapi ingat, di dalam proses memberikan umpan balik ada satu kata yang penting, yaitu kita minta izin. Boleh saya memberikan umpan balik? Menurut saya, dan seterusnya.
maka proses coaching itu akan menjadi lebih sempurna.